Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anfa'na bihi wa barik lana fihi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Astaghfirullah al-hayy al-qayyum. Nawayna ta'allum wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa an-naf' wal-intifa' wal-ifadata wal-istifadah wal hath ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa ad-du'a ila al-huda wa ad-dilala ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi min Allah ta'ala. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ij'al nafsi mutmainnatan tu'minu bi iqraik wa taqna bi ataik wa tarda bi qada'ik. Allahumma ya man biyadihi magaridul umur kulliha wa ilayhi yarjul amru kulluhu ya fattah ya alim iftah alaina fathan qariba. إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح إنا فتحنا لك فتحا مبينا نصر من الله وفتح قريب اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به ونمكم في الدارين آمين. روي أن الشيخ الجليل أحمد بن سهل الهيثمي رحمه الله syaka ala sayyidina syekh al-kabir Ibrahim bin Abdullah Hurmuz rahimahullah wa qala lahu ya sayyidi ama tara an-nas wa iradahum anna wa an ikhwanina as-sada wal arifin wa hal yuflihun ma'a hadha al-jafa fa qala lahu ya Ahmad ihfadhin nas ma lahum alayka min ar-rahmah wa syafaqa wa la tatlub ma alayhim in fatahum haqqahum إن فاتهم حقهم فلا يفوتنا نحن حقنا إن شاء الله تعالى. والعارف يرى ما لا يرانا فيراه معذورون والعارف أحق بالإعذار والسعة من الجاهل. فكيف وقد قال صلى الله عليه وسلم طلب الحرمة من الجاهل محال والمرء عدو ما جاهله. Diriwayatkan bahwa Syekh Ahmad bin Sahal al-Haythami beliau mengeluh kepada gurunya yaitu Syekh al-Kabir Ibrahim bin Abdullah Hurmuz. Apa keluhannya? Beliau mengeluh orang-orang tidak merespon, tidak menanggapi para ulama, tidak mau dinasehati, tidak mau diingatkan, tidak mau diajari, mereka kurang ajar, mereka mencemooh para ulama, memfitnah para ulama. Bukan hanya para ulama yang belum pasti mereka adalah aulia. Para aulia dicaci, dicemooh, dihindari, dijauhi, dimusuhi. Jadi bukankah engkau sudah mengetahui itu? Bahwa manusia ini menghindar, menjauh, memusuhi, enggan untuk belajar dan sebagainya. Apakah mereka bakal mendapatkan keberuntungan dengan sikap mereka ini? Apakah mereka nanti akan sukses dengan keburukan mereka ini? Akhirnya dijawab, ya Ahmad, ihfad linnas ma lahum alaika min ar-rahmah wasyafaqah. Jadi intinya Syekh Ahmad bin Sahal diingatkan oleh Imam Ibrahim bin Abdullah Hurmuz, jalankan yang menjadi kewajibanmu kepada mereka.
daripada lemah lembut dan kasih sayang. Wala tatlub ma alaihim min fatamhaqum. Jangan kamu tuntut, jangan kamu minta apa yang menjadi kewajiban mereka kepada kita jika mereka menyia-nyiakan kewajiban itu, hak itu. Fala yafutuna nahnu haqquna insyaallah. Jangan sampai kita ini meninggalkan hak kita. Dan insyaallah apa yang bakal menjadi milik kita, apa yang disiapkan oleh Allah untuk kita nggak akan lepas dari kita, nggak akan luput dari kita. Nah, ini mengajarkan apa? Mengajarkan kita ini perlu menjalankan kewajiban kita yang harus menjadi kewajiban kita untuk orang lain, kepada orang lain. Tanpa menunggu, tanpa mengharap, tanpa bahkan meminta. Mereka membalas yang semestinya mereka lakukan. Karena kita dalam hal ini seperti anak kecil. Jadi balas membalas. Kalau ada orang nggak menjalankan haknya, kita balas dengan kita tidak menjalankan hak kita kepadanya. Seperti suami istri, ketika suaminya itu tidak menjalankan haknya, istrinya juga tidak menjalankan haknya. Padahal sebetulnya seharusnya tidak seperti itu. Lihat bagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan dalam kehidupannya kepada kita yang menjadi kewajibannya dijalankan oleh beliau tanpa melihat, tanpa mengharap, bahkan meminta dari mereka merespon, menerima dan lain sebagainya. Dan itu bukan hanya orang yang datang ke Nabi, yang membenci Nabi, Nabi menjalankan haknya. Yang memusuhi Nabi, yang memfitnah Nabi, yang memerangi Nabi, Nabi menjalankan haknya kepada mereka. Tidak ditinggalkan sama sekali haknya yang harus dijalankan oleh Nabi kepada mereka. Padahal lebih menjengkelkan daripada orang-orang sekitar kita kepada kita, lebih menyakitkan daripada orang-orang yang ada di sekitar kita. Tapi jalankan. Zaman sahabat sama, mereka mengikuti Nabi. Siapapun yang tidak menjalankan haknya, mereka tetap menjalankan haknya, tidak membalas. Tapi sampai ke kita tidak seperti itu. Contoh kecil aja dalam kehidupan warga kita ini, undangan. Kalau ada tetangga diundang tidak pernah datang, atau datang tapi mewakilkan kepada anaknya, itu dibalas. Tidak tahu kok bisa. Kalau ditanya alasannya, dia tak undang tak tahu teko. Dia kalau saya undang nggak pernah datang. Kenapa? Ini membalas, mengharap kebaikan, kewajiban yang ada pada dia ketika dia tunaikan, dia mengharap orang lain, tetangganya atau siapapun itu membalas sama kewajibannya yang harus ia lakukan kepadanya. Padahal tidak seperti itu tuntutannya. Karena itu kewajiban masing-masing. Siapa yang menjalankan itu adalah orang yang baik, orang yang mendapatkan kemuliaan. Yang meninggalkan itu adalah orang yang kurang baik, yang tidak mendapatkan kemuliaan. Tapi kenapa kemudian kita ingin meninggalkan kemuliaan hanya karena orang itu meninggalkan kemuliaan? Akhirnya sama. Akhirnya sama kita. Akhirnya sama. Nggak ada bedanya. Kita menyalahkan dia, sama, kamu juga salah. Apa benarnya kamu kemudian? Nggak ada, podo salah.
kita nyalakan, dia nggak pernah datang. Dia nggak pernah, loh, nggak ada urusan dia nggak pernah datang. Nah, kemudian kamu nggak datang itu juga salah. Makanya Imam Ibrahim ini bin Abdullah Hurmus mengingatkan Imam Ahmad bin Sahal, sudah, jangan pedulikan haknya mereka ketika mereka meninggalkan. Yang penting tunaikan kewajiban kita, hak kita kepada mereka. Dari apa? Kasih sayang. Orang tua, anaknya tidak berbakti kepadanya, nggak berbuat baik kepadanya. Apakah orang tua meninggalkan kewajibannya? Enggak. Tetap orang tua mendoakan anaknya. Kalau anaknya datang, ya masih dimasak masih dimasak sama orang tuanya. Padahal jengkel anaknya, tapi tetap seperti itu yang seharusnya. Dan insya Allah yang menjalankan hak ini tidak akan lepas kemuliaan darinya, keistimewaan darinya, nggak akan mungkin lepas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal arif yara ma la yaraun fayarah ma'dzurun. Orang yang arif, orang yang alim, orang yang dekat dengan Allah, orang yang mengenal Allah, melihat apa yang tidak mereka melihat, mengetahui apa yang tidak mereka ketahui. Sehingga karena dia mengetahui, karena dia melihat apa yang tidak mereka lihat, mereka bisa beranggapan apa? Mereka itu ma'dzur. Kasih gambaran gini. Orang alim, orang arif, mengenal Allah, orang yang bijaksana, itu berarti apa? Mengetahui sesuatu, mengetahui sesuatu, melihat sesuatu, memahami sesuatu. Orang jahil, orang bodoh, orang yang nggak mengetahui sesuatu, yang nggak mengenal sesuatu, ini nggak mengetahui apapun. Sehingga ketika dia melakukan ini apa? Ma'dzur. Contoh, misalnya ada sebuah benda seperti kelereng lah. Orang yang tahu ini apa, pasti tidak akan menaruh sembarangan atau melempar. Misalnya ini permata, ini berlian, nggak mungkin kemudian ditaruh sembarangan atau dilempar-lempar, nggak mungkin. Tapi yang nggak tahu kalau ini berlian atau permata, yang nggak tahu kalau ini berlian atau permata, dia akan naruh sembarangan, dia akan melempar. Lah apa disalahkan dia? Nggak perlu disalahkan. Kenapa? Ma'dzur. Ini orang punya udzur. Jadi nggak perlu disalahkan. Kalau yang tahu melakukan, baru dibodoh-bodoh. Orang tahu kok dilempar-lempar. Nah ini mereka nggak tahu. Lah orang alim, orang yang arif, orang yang mengenal tadi itu, karena mengetahui sesuatu yang tidak diketahui oleh mereka, maka hendaknya mereka ini menganggap ini adalah udzur dari mereka. Dan itulah sifat kebijaksanaan orang-orang itu. Kenapa? Mereka tahu. Karena mereka tahu, mereka membiarkan orang-orang ini tidak menjalankan haknya, tapi mereka terus menjalankan haknya. Kenapa? Mereka tahu. Sedangkan ini orang-orang yang enggak tahu, dianggap udzur. Lah udzur itu kan dalam sholat, apalagi dari sesuatu yang tidak diketahui, itu bisa dimaafkan. Nah, ini loh nasihatnya Imam Ibrahim bin Abdullah Hurmus. Ya. Jadi menganggap mereka ma'dzur karena mereka nggak mengetahui. Sedangkan orang yang arif, orang yang mengenal Allah, orang yang alim, mengetahui sesuatu yang tidak mereka ketahui, ma'dzur karena mereka nggak tahu. Lihat doanya Nabi ketika di Taif. Apa doanya Nabi? Allah mahdi qaumi fa innahum
la ya'lamun. Malaikat datang ingin menghempit penduduk Taif dengan gunung. Tapi Nabi menolaknya. Kenapa? Nabi memaklumi mereka. Alasannya Nabi memaklumi karena mereka enggak tahu. Karena mereka enggak tahu. Lah artinya kalau tahu enggak mungkin mereka melakukan itu. Kalau mereka tahu enggak mungkin melakukan itu. Karena mereka enggak tahu hanya melakukan sama dengan orang yang melempar tadi itu. Enggak tahu kalau itu permata. Enggak tahu kalau itu berlian. Kalau tahu enggak mungkin dia melempar, enggak mungkin dia. Karena enggak tahu. Makanya Nabi enggak mau malaikat tadi menghempit. Yang ada memohon untuk apa? Agar mendapatkan hidayah, alias apa? Agar mereka nantinya mengerti. Agar mereka nantinya tahu sehingga mereka pasti akan meninggalkan apa yang mereka lakukan saat ini. Wal arif ahaq bil i'dzar wa sa'amil jahil. Karena itu orang yang arif, orang yang mengenal Allah, orang yang mengetahui ilmu itu lebih wajib mereka itu mentolerir, mentolerir daripada orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh. Memaafkan itu lebih wajib, lebih berhak orang jahil, orang arif, orang yang arif, orang yang alim. Mentolerir hal seperti itu tuh harus lebih berhak buat mereka, lebih wajib untuk mereka daripada orang yang jahil mentolerir. Ya. Bagaimana tidak? Nabi SAW bersabda, talabul hurma minal jahil muhal, wal mar'u aduhu ma jahilahu. Mencari, mengharap penghormatan atau balasan hak dari orang yang jahil itu mustahil. Dan seseorang itu musuhnya apa yang sesuatu yang tidak ia ketahui. Seseorang adalah musuh dari sesuatu yang tidak ia ketahui. Hanya oleh Syekh Ahmad bin Sahal Al-Haythami, beliau mengatakan apa? Sadaqta ma ahsanaka min muallimin fajazakallahu anna khaira. Benar kamu. Alangkah bagusnya engkau sebagai guru. Alangkah indahnya engkau sebagai guru. Semoga Allah membalasmu dari kami kebaikan. Wal arif qad jawaza ru'yata nafsihi wa aminaha wa gharika fi buhuri anwari tauhid wal muhal awal fana wa huma majalu wa fi magaruh wal ghalib alaihi al haibah. Orang yang arif itu ia sudah tidak melihat dirinya lagi, tidak melihat dirinya lagi, dan mereka itu tenggelam di dalam lautan cahaya tauhid dan kefanaan. Sudah yang dilihat olehnya hanya Allah Sang Pencipta. Apapun yang terjadi mereka tidak melihat kecuali Allah. Ada orang yang memukulnya, mencacinya, mereka tidak melihat orang ini yang memukul. Tidak pernah melihat orang ini yang mencaci, karena mereka tahu tidak jalan sesuatu apapun dari orang tersebut kecuali digerakkan, dijalankan oleh Allah. Sehingga mereka tenggelam dalam hal ini. Sehingga apa? Memaafkan, mentolerir. Ini hanya alat. Masa cambuknya yang dihukum? Ketika cambuk itu dipakai untuk memukul, masa cambuknya dipukul? Masa cambuk yang kita caci? Apa yang kita marahi gara-gara kon aku loro, kan orang gila berarti. Pasti mau nggak mau itu nyalakan yang nyambuk, nyalakan yang mukul. Tapi kalau yang mukul itu adalah guru, orang tua, dan mereka memukulnya karena hak, apakah kita akan marah? Ya enggak lah. Karena kita sadar, karena kita salah karena itu dipukul. Kita nggak akan mungkin marah kepada guru atau orang tua. Karena apa? Karena salah. Seperti itulah mereka kepada Allah. Ketika mereka dicaci, mereka merasa ada kesalahan dalam diri mereka.
Sehingga mereka nggak marah kepada yang mencaci. Ya, karena mereka tahu tidak jalan ini kecuali. Nah, itu bentuk apa? Seperti orang tua atau guru ketika mukul santrinya, muridnya yang salah. Lah para aulia nggak pernah menganggap mereka benar. Walaupun perbuatan mereka benar, tapi mereka nggak menganggap benar karena itu ketika ada yang mencaci menghina, mereka itu mentolerir yang mencaci yang menghina karena mereka tahu ini adalah alat. Mereka menganggap ini adalah alat. Ya, seperti rotan tadi itu. Yang menjalankan Allah Subhanahu. Nah, mereka tenggelam dalam hal itu. Makanya nggak ada para aulia itu benci, dendam, nggak ada. Nggak ada sudah dari hati mereka. Kenapa? Mereka sudah tenggelam dalam keesaan Allah dan fana dalam hal tersebut. Nah, karena itu mereka itu lebih mentolerir apapun yang terjadi. Dan kebanyakan daripada mereka itu punya haibah, punya wibawa yang hebat. Ya, punya wibawa yang hebat. Karena itu sampai Nabi SAW bersabda, nah, lau alimtum ma a'lamu la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsira. Katanya Nabi, kalau kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan sedikit tertawa, banyak menangis. Nah, wallahu alam, semoga Allah Subhanahu wa taala ya menjadikan kita orang yang mengerti, menjadikan kita orang yang memahami sesuatu, yang menjadikan kita orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa mentolerir, memaafkan kesalahan orang daripada orang-orang yang meninggalkan kewajibannya, dan semoga kita tidak meninggalkan kewajiban apa yang harus kita jalankan kepada siapapun itu. Amin Allahumma amin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah.